أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabi Muhammadin wa ba'd. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi wasilah Imska, wasilah Permika, wasilah aksi cepat tanggap yang menghadirkan saya di sini. Alhamdulillah senang sekali rasanya, dan juga Bapak sekalian, Ustaz melihat wajah-wajahnya semuanya kayaknya tegang, dia jadi ngafal Quran. Tapi alhamdulillah ini Ustaz sudah ajarkan ilmu ini sudah selama lebih dari 4 tahun. Awalnya dari Februari 2011, alhamdulillah sampai saat ini sudah ratusan ribu orang setiap hari menghafal Quran bersama Ustaz. Dan ini sudah 16 negara, dan alhamdulillah dari anak umur 3 tahun sampai 85 tahun nenek-nenek kita bisa baca Al-Quran sekalipun, insya Allah hanya dalam hitungan menit bisa langsung hafal, berikut makna, makhraj, tajwid, dan bisa menuliskan. Tadi beberapa video ditayangin sekilas ingin memberitahukan kepada Anda bahwa sudah macam-macam orang tuh. Bahkan orang-orang yang gagal otak juga banyak, ada yang cerebral palsy, ada yang indigo, ada yang PNS, postnatal syndrome, ada yang apalagi itu namanya tuh, yang punya kepribadian ganda, apa namanya itu? Pokoknya begitu dah. Jadi banyak sekali orang yang begitu, alhamdulillah bisa menghafal dan atas izin Allah. Dan Ustaz sih meyakini bahwa ini bukan teknik yang hebat, bukan karena menyampaikan, bukan, tapi sesungguhnya Allah sudah mengatakan wa innahu ladzikrun lil alamin, bahwa Al-Quran itu adalah peringatan, dia adalah petunjuk Allah, dia adalah anugerah bagi semesta alam. Jadi bukan cuma manusia, semua alam bisa menikmati Al-Quran. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ajarkan ini kemana-mana. Alhamdulillah sudah ratusan kota, yang luar negeri sudah ke Hong Kong, sudah ke Australia, dan ini sudah sampai ke Qatar. Alhamdulillah besok kita sambung ke Abu Dhabi, dan kemudian juga Amerika, Eropa sudah banyak minta. Tapi waktunya ini karena Ustaz setiap hari itu mengajarkan ke mana-mana dan ribuan orang di Indonesia saja. Jadi alhamdulillah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang Ustaz catat dari malam ini adalah kalau di mana-mana Ustaz ngajar ngafal Quran, orang-orang senyum, nggak tahu nih kenapa di Al-Qur ini mukanya kenapa tegang begini. Ngantuk atau mungkin sudah letih bekerja. Boleh relaksasi, boleh? Ini tangannya. Ini dengan relaksasi ini Ustaz bisa ngelihat nih, apakah Anda termasuk orang yang rileks atau stres, orang yang mudah hafal Quran atau sulit. Coba tangannya begini. Rasakan ya Bu, Pak, kepalanya, lehernya, tangannya, bahunya, punggungnya semuanya rileks. Sudah rileks belum? Turunin. Oke. Ini Ustaz bisa ngelihat nih orang yang rileks atau stres dengan cara gini. Oke, sekarang lihat ya, gerakan Ustaz, ikuti. Tepuk. Gini. Jempolnya di bawah. Bu, Pak, ciri-ciri orang rileks senyum. Ini nggak ada yang senyum. Oke, ikuti gerakan Ustadz. Ini kita akan tes apakah Anda termasuk orang yang mudah hafal Quran atau sulit. Ini sekarang tangannya silang, jarinya rekatkan, gini, jempolnya di bawah, pastikan. Sudah belum? Sudah? Ini bisa kelihatan orang yang stres dengan cara gini. Coba baca basmalah semuanya. Bismillah. Sekarang ikuti gerakan Ustadz. Hitungan ketiga, jempolnya kita putar ke atas. 1, 2, 3, putar. Rupanya orang jadi suka stres semua ini ya. Cek. Oh, ini lebih sudah Pak, kita mau ngapal Quran, bukan pengen muter-muter tangan ya. Oke, juga Mas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mau nanya kepada Anda semua, tolong jawab. Menghafal Al-Quran itu ibadah apa bukan? Ibadah. Yang kompak coba, menghafal Quran itu ibadah apa bukan? Ibadah. Kalau ibadah kira-kira harus ikut contoh Rasulullah apa tidak? Ikut. Harus ikut. Kalau ada ibadah yang tidak dicontohkan Rasul, namanya apa itu? Bid'ah. Oke. Jadi Anda sudah sepakat. Ini harus dipahami bahwa
kita mulai dari kesepakatan bahwa Ustaz tidak akan mengajarkan sesuatu yang baru. Kita pengen contoh Rasul. Setuju kira-kira? Oke, sekarang tolong jawab, Rasulullah itu bisa baca tulis? Tidak. Sekali lagi, Rasul bisa baca tulis? Tidak. Tidak, Rasulullah tidak bisa baca tulis. Pertama kali menerima wahyu Al-Quran, Rasulullah terima di mana? Gua Hira. Pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, Rasul ketemu malaikat. Ketika ketemu Jibril pertama kali di Gua Hira, maka saat itu Allah, Rasulullah itu senang apa ketakutan? Takut. Dalam kondisi takut ketemu Jibril pertama kali, maka kemudian Jibril ngomong begini, Iqra, bacalah. Jawaban Rasul, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Baca, kata Jibril. Nggak bisa baca. Baca, nggak bisa baca. Berkali-kali disuruh baca nggak bisa jawabannya. Maka ini dalam hadis sahih. Maka kemudian Jibril bentangin sayapnya, wandhamma ilai, kemudian dipeluk Rasulullah. Kira-kira dipeluk Jibril, Rasul makin takut atau makin senang? Makin takut. Makin takut. Dalam kondisi semakin takut melihat makhluk yang aneh itu, Jibril menyampaikan 5 ayat awal surat Al-Alaq. Betul? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana, Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana. 5 ayat itu Pak Bu dibacakan Jibril pada Rasulullah dalam kondisi Rasul amat takut. Betul? Maka habis itu Rasul dilepas, gitu. Begitu dilepas, Gua Hira di puncak gunung namanya Jabal Nur. Betul? Dan bayangkan, begitu dilepas sama Jibril, kira-kira Rasul turun gunung. Bayangin ya, kira-kira jalannya santai atau lari terbirit-birit? Jawab. Lari terbirit-birit. Begitu kencengnya lari sampai rumah, Rasul teriak. Dan teriakannya ini dicatat sama sejarah. Rasul ngomong gini, Zammiluni, Zammiluni, artinya selimuti aku, selimuti aku. Khadijah keluar rumah, memeluknya, menenangkannya, menyelimutinya. Begitu tenang, Bapak Ibu sekalian. Khadijah bertanya pada Rasulullah, apa yang kau lihat? Makhluk aneh, makhluk menakutkan. Apa yang dia sampaikan? Perhatikan, dalam kondisi amat takut, lari terbirit-birit, badan menggigil. Saat itu Rasul tanpa terasa menyebutkan 5 ayat. Ustaz mau nanya, ngafal Quran ibadah apa bukan? Ibadah. Kalau ibadah harus ngikut contoh Rasul apa enggak? Harus ikut. Kalau misal ibadah nggak ikut contoh Rasul, namanya apa? Bid'ah. Sekarang Ustaz mau nanya pada antum, pernah nggak antum semua ngafal Quran? Tapi ngafal Qurannya mengikut cara Rasul. Gimana Ustaz? Ngafalnya sambil lari terbirit-birit. Udah belum? Kalau belum, bid'ah. Paham itu? Rupanya khotalimah rahmati Allah, seperti Allah ingin sampaikan pesan, hei umat Muhammad, perhatikan Rasulmu, dia bisa menghafal sambil lari terbirit-birit, amat ketakutan dan badan menggigil, seolah Allah ingin kasih tahu kepada kita, hei perhatikan, ada cara menghafal yang tidak pakai otak. Gimana ceritanya Allah ngapa nggak pakai otak? Iya, tidak hanya Rasulullah, bahkan seluruh para sahabat dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaibbar, dan banyak peperangan. Saat perang Allah turunin ayat. Begitu turun ayat, Rasul nggak ngomong gini, para sahabat cari masjid ngapal Quran dulu yuk. Jadi perang berkecamuk, seng hafal, seng hafal. Dan rupanya yang kalimat begitu saya telusuri, rupanya Allah simpan satu misteri dalam ayat Al-Quran. Ini surat apa nih? Bapak Ibu silakan baca bersama saya dan nanti tebak kira-kira surat apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanuqri'uka fala tansa illa. Surat apa itu? Surat apa? Al-A'la. Oke, baca sama-sama. Sanuqri'uka fala illa. Pada hafal semua ya. Yuk sama-sama artinya. Artinya apa? Masya Allah, Ustaz kira udah ada di Qatar udah ngerti bahasa Arab semua ini. Ini lihat ya, ini riset Ustaz udah ajarkan ini kepada ratusan ribu orang. Rupanya bagi muslim Indonesia, meskipun populasi terbanyak di dunia muslimnya, tapi rupanya Al-Quran boro-boro diamalkan, paham pun tidak. Jadi Al-Quran bagi muslim Indonesia, mohon maaf,
tidak lebih dari sekedar mantra, sering dibaca berulang-ulang, paham pun tidak, apalagi diamalkan. Sanuqri'uka, Ustaz artikan sekarang. Kami akan bacakan padamu Muhammad. Rasul nggak bisa baca, Rasul nggak bisa nulis, jadi Jibril bacakan pada Rasul. Sanuqri'uka fala tansa, sekali dibaca engkau tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah mau membuatmu lupa. Sekali dibaca engkau nggak bakal lupa. Maka Allah kasih ilmu pada Rasul, mudah hafal susah lupa. Rasul ajarkan kepada para sahabat, mudah hafal susah lupa. Jadi Allah kasih ilmu pada Rasul dan para sahabat, itu mudah hafal susah lupa. Kalau Rasulullah itu dan para sahabat mudah hafal susah lupa, maka umat Rasulullah yang ada di ruangan ini baik ikhwah sekalian rahmati Allah, kira-kira mau nggak Ustaz ajarin teknik mudah hafal susah lupa? Mau? Yang mau mudah hafal susah lupa, angkat tangan bilang saya, keras. Saya. Oke, dulu nih. Insya Allah atas izin Allah di ruangan ini, kalau Allah berkenan, Allah akan buat kita semuanya umat Muhammad di ruangan ini menjadi manusia jenius. Yang mau jenius bilang saya. Ini kurang semangat nih. Dan Ustaz akan ajarkan insya Allah teknik ini. Jeniusnya minimal lebih dahsyat 200 kali lipat daripada Anda yang sekarang. Yang mau jenius 200 kali lipat bilang saya. Ini kayaknya mukanya nggak percaya, bohong pasti. Makanya kalau terima seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sekarang tekniknya. Yuk. Keluarin catatan, bawa catatan nggak? Kalau nggak nyatet boleh bawa dengan handphonenya, boleh. Yuk, keluarin handphonenya. Keluarkan handphonenya dan infakkan. Udah belum? Sudah siap handphonenya? Oke. Ustaz akan tanya kepada Anda semua, mana yang lebih mudah bagi Anda? Membaca atau menghafal? Jawab. Membaca. Mana lebih mudah bagi Anda? Menghafal atau menulis? Jawab. Menulis. Kalau Anda lebih mudah baca, tulis ketimbang menghafal, lagi-lagi Anda belum jadi umat Muhammad. Karena Rasulullah dan para sahabat itu jauh lebih mudah hafal ketimbang baca dan tulis. Masa Ustaz? Iya. Dari 120.000 para sahabat Rasulullah yang bisa baca tulis, dalam riwayat cuma 7 orang. Dalam riwayat lain cuma 12 orang. Dalam riwayat terbanyak 24 orang. Pak, Bu, yuk hitung bareng-bareng sama saya. 24 dibandingin 120.000, berapa kira-kira? 0,00001%. Jadi bagi Rasul dan para sahabat, menghafal itu jauh lebih mudah daripada baca dan tulis. Maka sekarang Ustaz akan kasih tahu pada Anda bahwa ini akan Anda rasakan. Menghafal itu jauh lebih mudah daripada baca dan tulis. Sekarang kita buktikan ya. Yuk, tulis. Mas moderator jangan ngasih nulis ini. Tutup. Oke, tulis yuk. Tulis 5 benda. Ayo tulis 5 benda apa aja? Apa aja silakan. Mau karpet boleh, mau kamera boleh, mau ustadz boleh, mau gedung boleh, mau al-khor boleh, Qatar boleh. Udah belum? Udah belum? Nulis aja lama lagi menghafal ya. Yang sudah tunjuk tangan. Pilih 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Suruh maju ke depan. Yuk, angkat tangan. Ustaz perlu relawan, 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Tunjuk, sambut. Yuk. Pak Badri. Yuk. Maju. Yang angkat tangan. Yuk, pilih Mas. Afif. Yuk, dibawa catatannya ya, dibawa catatannya. Yang dipanggil tolong maju. Yang perempuan 2 orang. Tunjuk Bu, siapa Bu ya? Angkat tangan, ini boleh. Silakan Bu. Siapa lagi? Satu lagi, yuk. Yang depan aja, Ibu boleh, yuk. Oke, silakan 4 orang kesini, ini. Oke, silakan berdiri di sini. Ini 4 orang ini, insya Allah Ustadz belum tahu namanya, betul nggak kira-kira? Saya belum tahu nama bapak kan? Ini Pak Afif saya tahu. Ini ibu saya belum tahu sama sekali, betul? Kalau
mereka namanya saja Ustaz nggak tahu, apalagi 5 benda yang mereka tulis. Oke? Oke. Sekarang saya minta tolong sama Mas moderator, siapa namanya Mas? Saya Ustaz. Syahid. Oke. Mas Syahid, tolong dengarkan mereka punya benda apa saja. Tulis di situ gede-gede 20 benda. Ya. Dia 5, 5, 5, ada 20 benda. Ya. Baik. Tulis di situ besar-besar. Bapak boleh bisikin ke Mas Syahid. Para ibu bisa baca nggak kira-kira? Nggak bisa. Kesini, Mas Syahid, dipindah ke sini biar ibu-ibu bisa baca. Pindah ke depan sini, ke tengah. Ustaz di sini. Tolong geser. Tulisnya yang gede ya, Mas Syahid. Ya, silakan tulis. Kelihatan semua Bapak Ibu ya? Ya. Yang kelihatan Pak Said. Sementara mereka menuliskan benda, ini Ustaz akan uji tes IQ Anda semua. Setuju kira-kira? Dari 20 benda ini kita akan bikin lomba hafalan. Ini orang yang semua di sini termasuk umat Rasulullah yang apa? Apakah termasuk yang jenius, yang pintar, sedang-sedang saja, atau pohon? Oke? Pak, Bu, Ustaz di sini nggak lihat, Anda boleh baca ya, baca 20 benda itu. Kita ngafalin bareng-bareng. Mas Syahid nggak usah dibagus-bagusin tulisannya. Yang penting gede, kebaca. Kasih nomor ya, kasih nomor 1 sampai 20. Silakan kembali Pak. Terima kasih. Bapak Ibu sudah mulai boleh baca ya? Sudah boleh mulai baca, boleh dihafalkan. Kita akan bikin lomba hafalan 20 benda ini. Sudah ada? Gak apa-apa. Kalau sama gak apa-apa.